Ya, teman-teman, sidang sengketa Pilpres sudah dimulai, teman-teman. Ini artinya ada pertarungan antara pendekar-pendekar hukum yang ada di Indonesia, teman-teman. Yaitu antara Hotman Paris, di situ ada Yusril Iza Mahendra, ada OC Kaligis CS, itu melawan ada Pak Mahfud MD, ada Todung Mulya Lubis, ya ada Henry Yosodiningrat dan lain sebagainya. Ya, ini akan sangat seru. Karena prosesnya juga di MK, ya bagaimana prosesnya ke depan dan hasilnya seperti apa kita simak-simak sama-sama, teman-teman ya. Video ya. Ini kan video. Halo, selamat pagi dari ruang sidang MK menjelang sidang 01 lawan 02. Inilah pakar-pakarnya semuanya yang duduk ini adalah guru-guru kita, kami adalah asisten-asisten. Lebih asisten lagi yang profesor ini. Gak bercanda. Ya. Semoga persidangan ini berjalan damai. Mari kita bersidang dengan berargumentasi secara normatif dan bersahabat. Oke, soal siapa pemenang kita tunggu aja. Salam dari sidang MK 01 lawan 02. Ini itu Kangen ya. ada suasana menjelang sidang semuanya masih berdamai-damai dengan penuh senyum, masih penuh senyum semuanya ya di ruang sidang MK. Apa yang terjadi di sini ya? Nanti mulai apa yang terjadi, whatever will be. Saya inilah contoh surat permohonan dan atau sejenis gugatan yang paling mengambang yang digugat apa, yang dibahas bansos. 90% isi dari permohonan itu adalah tentang bansos, dan itu bisa dijawab dengan satu kalimat: bansos itu adalah sah sesuai dengan peraturan, dan MK tidak punya kewenangan menilai bansos. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf aja, karena yang lainnya hanya ngoceh sana sini ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang, karena kalau tidak sah KPK udah turun ya. 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya ngoceh dan cengeng. Udah. Tugas besar kita hari ini adalah meneguhkan diri dan bersumpah kepada diri sendiri bahwa kematian mereka yang berjuang demi reformasi bukanlah kematian sia-sia. Kita harus bersatu untuk selalu merawat ingatan kita. Kepada mereka yang mudah lupa, kita perlu menegaskan bahwa kita selalu ingat akan harga yang harus dibayar untuk memperjuangkan tegaknya demokrasi di negara ini. Kita selalu ingat akan tanggung jawab yang melekat pada setiap generasi untuk mewariskan keteladanan yang luhur kepada generasi mendatang. Kita selalu ingat bahwa demokrasi bisa dinodai oleh mereka yang hanya mempedulikan kekuasaan dan mendahulukan kepentingan pribadi. Dan kita selalu ingat bahwa apa yang harus kita lakukan ketika situasi menghendaki, kita melakukan sesuatu. Maka hari ini kami menggugat. Dan lebih dari sekedar kecurangan dalam setiap tahapan pemilihan presiden yang baru lalu, yang mengejutkan bagi kita semua adalah benar-benar menghancurkan moral, adalah menyalahgunakan kekuasaan. Saat pemerintah menggunakan segala sumber daya negara untuk mendukung kandidat tertentu, saat aparat keamanan digunakan untuk membela kepentingan politik pribadi, maka itulah saat bagi kita untuk bersikap tegas bahwa kita menolak semua bentuk intimidasi dan penindasan. Kita menolak dibawa mundur ke masa sebelum reformasi, kita menolak pengkhianatan terhadap semangat reformasi. Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan bagi kami, ini impian yang harus kita kejar agar setiap langkah kita meninggalkan jejak tak terlupakan bagi masa depan yang lebih baik. Terima kasih, dan Tuhan merahmati kita semua, Tuhan merahmati Indonesia. Mahaguru Hukum Tata Negara Profesor Yusril Iza Mahendra saat ikut menjadi ahli pada sengketa hasil pemilu 2014 dan bersaksi di MK pada tanggal 15 Juli mengatakan bahwa penilaian atas proses pemilu yang bukan hanya pada angka harus dilakukan oleh MK. Pandangan ini bukan pandangan lama, melainkan pandangan yang selalu baru, yang justru terus berkembang sampai sekarang, menjadikan MK hanya sekedar mahkamah kalkulator menurut Pak Yusril adalah justru merupakan pandangan lama
yang sudah diperbarui sekarang. Kecerdasan Hotman Paris Hutapea itu semakin lama semakin turun, bahkan Kenapa cenderung mentah. Nah, saat dia menjadi pengacara tim 02 Prabowo Gibran, dia mengatakan tuntutan kubu 01 hanya ngoceh dan cengengesan. Pengen tahu kalimat dari Hotman Paris? Nanti tak jelaskan kementahan semakin tidak bermutunya Hotman Paris Hutapea. Ini videonya. Jadi permohonan dari 01 ini sebenarnya cukup dijawab oleh satu paragraf. Satu paragraf aja. Karena yang lainnya hanya ngoceh-ngocehan, ngoceh sama ya. Hanya satu, bansos itu adalah sah sesuai dengan undang-undang. Karena kalau tidak sah, KPK udah turun. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan bansos. Jawabannya hanya satu, bansos adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu permohonan kanya. Hotman Paris Hutapea mengatakan bahwa bansos itu adalah program yang sah. Itu satu paragraf jawaban untuk kubu 01 Anies. Apa kalau itu program yang sah dan disepakati antara pemerintah dan DPR tidak boleh ditanyakan? Masukan untuk Hotman Paris dan tim yang katanya ini dewa pengadilan, ini dedengkotnya hukum pengacara. Gini ya Hotman, kasus EKTP itu juga program pemerintah. Kenapa Setia Novanto sampai di penjara? Sampai sekarang ya. Kasus BTS yang melibatkan Johnny G. Plate itu juga kasus pemerintah yang disepakati dengan DPR. Kenapa akhirnya Setia Novanto ditangkap? Kenapa akhirnya Johnny G. Plate ditangkap? Karena di dalam proyek yang sudah disepakati itu ditengarai ada penyelewengan. Gitu, tak kasih tahu ya. Jadi kalau Bansos kamu juga menjelaskan bisa. itu jangan kamu merasa orang se-Indonesia itu bodoh. Enggak lah. Nah, kalau bansos itu disepakati, uang 400 triliun lebih itu kegunaannya untuk apa aja? Kan seperti itu yang ditanyakan timnya Anies. Karena gini ya, Hotman, tak kasih tahu nih. 400 triliun lebih itu kalau dibagikan seluruh rakyat Indonesia yang jumlahnya 270 juta jiwa, itu satu orang mendapat 1.500.000. Nah, bansos yang sudah diluncurkan menurut Bu Tri Risma hari ini itu 497 triliun, 497 triliun. Nah, ini saya tanya ke rakyat Indonesia ya ini ya. Kemarin kalian dapat bansos isinya apa aja? Apa? Ya, beras. Isinya? Atau kalung plus hamburger apa gitu? Enggak, cuma beras. 400 triliun lebih itu katanya orang ini yang bisi-bisi ini cuma dapat beras, Indomie, minyak goreng plus gula yang nilainya ya sekitar 200.000 lah. Itu yang ditanyakan oleh tim 01. Uang yang 400 triliun itu program yang sah dari pemerintah itu, uangnya untuk bansos semua apa tidak? Kan gitu Hotman logikanya. Tak ajari kamu. Jadi cara statement seperti ini saya seperti melihat anak kecil yang dikasih permen gembira terus ngoceh-ngoceh. Takbir. Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silahkan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Kan sudah diproses juga itu. Ya biarkan saja. Jadi gini ya, untuk orang yang punya parameter mengukur kontestasi politik pemilu 5 tahun sekali itu hanya sekedar menang atau kalah, itu wajar aja sih kalau Gibran komentarnya kayak gini. Karena parameter dia itu hanya sebatas menang atau kalah. Nggak lebih dari itu. Mau itu curang atau mau itu fair play, dia nggak peduli, yang penting menang atau kalah. Dia lupa kenapa ada gugatan menang tanpa Gibran atau bahkan 02 didiskualifikasi pemilu ulang tanpa 02. Penyebabnya kan Gibran sendiri yang buat. Kenapa sampai ada gugatan? Itu kan karena Gibran sendiri, proses pendaftaran Gibran sebelum jadi cawapres kemarin. Mulai dari maju dari cawapres, lewat putusan MK yang final tapi cacat. Yang ketua
MK-nya yang mengetuk putusan itu dicopot dari jabatannya karena melakukan pelanggaran kode etik. Yang kedua, Gibran maju jadi cawapres itu hanya berdasarkan putusan MK yang ketuanya dicopot dari jabatannya, bukan berdasarkan undang-undang yang lahir dari legislatif, badan legislatif alias DPR. Yang ketiga, Ketua KPU yang menerima pendaftaran Gibran itu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP karena menerima pendaftaran Gibran di saat PKPU masih berisi syarat cawapres itu minimal berumur 40 tahun. Dan juga nggak lupa Ketua Bawaslu juga disanksi peringatan keras oleh DKPP gara-gara Gibran juga soal pengumpulan abdesi aparatur desa. Nah, kalau dari sekedar pendaftaran Gibran aja begitu banyak hal cacat, wajar banget kan kalau ada gugatan diskualifikasi 02 atau pemilu ulang tanpa 02. Karena mau gimana pun, mau kita tutupin segimanapun, mau kita tutup mata, pura-pura buta, pura-pura budek, tidak akan menutupi fakta bahwa lembaga, institusi yang berkecimpung mengatur jalannya pemilu itu semuanya bermasalah. Mulai dari Ketua KPU dan Ketua Bawaslu yang disanksi peringatan keras, Ketua MK yang dicopot karena melanggar kode etik, itu artinya apa? Itu artinya ada kesalahan kan, ada hal cacat yang memang dilakukan. Jadi wajar banget kan kalau ada gugatan diskualifikasi 02. Jadi kalau sekarang ada gugatan pemilu yang sebenarnya gara-gara Gibran juga, dan sekarang dengan PD-nya Gibran bilang, apakah minta pemilu diulang sampai menang? Ya nggak apa-apa sih sebenarnya ngomong kayak gitu. Karena mungkin Gibran sedang nyindir Prabowo, capresnya sendiri. Karena apa yang dilakukan oleh Prabowo selama ini adalah mengulang, dan sekarang menang curang. Bener kan? Kayak gitu kan? Ada yang bisa bantah. Keren, pinter ini, pinter. Kata-kata ini Pak Senior ya. Wah, pendekar hukum katanya. Mega sampai pengacara kondang-kondang turun tangan. Walaupun kecil kemungkinan, saya senang ada yang mau mengungkap kebenaran. Maju terus Ibu Mega, Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Sekali lagi walaupun kecil kemungkinan, saya sangat bangga terhadap kalian. Saya bagian dari 16%. Ya minimal tidak terjadi hal seperti ini lagi untuk pemilu yang akan datang. Assalamualaikum, selamat berpuasa kawan. Kumpul yang kondang-kondang semua. Lupa, Pak Todung, semangat Pak. Ya walaupun kondang mungkin gak kalah lah sama Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengacara hebat, pendekar hukum kondang katanya. Wah, memang benar. Walaupun kecil kemungkinan untuk menang, tetapi setidaknya ini adalah sebuah perjuangan teman-teman, dan harus kita apresiasi. Ini bukan masalah kalah atau menang, tetapi prosesnya itu ketika menang yang digugat. Iya. Kalau hanya sekedar ngomong apakah pemilu harus diulang, bukan masalah soal itu, tapi prosesnya dari sampai dia menjadi hari ini diumumkan KPU sebagai pemenang itu yang menjadi masalah. Kemudian turut sertanya sang Pak Lurah turut andil dalam memajukan sang putranya untuk menjadi cawapres. Itu yang menjadi soal teman-teman. Ya, kita semua bukan anak kecil yang hanya siap kalah menang, sudahlah terima saja. Semuanya punya kecerdasan, semuanya punya pemikiran. Kalau mereka menggugat ya silakan saja. Terakhir bilang Gibran, silakan saja, ada jalurnya. Ini adalah jalur yang dilakukan. Ya jadi ya biarkan saja, inilah proses. Walaupun kecil kemungkinan untuk menang sebenarnya, tapi saya bangga menjadi bagian dari 03 teman-teman ya. Terus semangat Pak Ganjar, terus semangat. Ya kita terus mendukung Pak Ganjar ya.